Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang-orang curang, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah yang keempat, dan artinya titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian artinya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan segala titahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 421 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Dialah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 476 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca secara responsoria. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kita bersama-sama di ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 133 ayat 2 dan ayat 6. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan Kor Ina Lubuk Baja.
mendengarkan warta jemaat kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom untuk kita semua. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini, yang mana nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku. Dan sebagai topik, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang kedua, jemaat belajar. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat yang baru bagi kita. Yang pertama, Freddy Manurung, Ibu Hertina Mariati Pasaribu. Mereka datang dari Gereja Pentakosta di Indonesia. Alamat mereka Bengkong Indah, Blok L, Blok H, nomor 182. Masuk ke wilayah Bengkong Indah. Yang kedua, Perawati Situmorang bersama dengan satu anaknya. Mereka datang dari gereja GKPS Jemaat Tanjung Piayu Resort, Batam Barat. Alamat mereka di Kampung Nanas, RT 3 RW 9, Teluk Tering, Batam Kota. Masuk ke Wik Kampung Nanas. Yang C, anak lahir. Telah dikaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Bentra Lamijal Manulang dan Ibu Resmina Helmina, Jemaat Wik Balai Kolam, pada tanggal 13 Maret 2023. Anak tersebut lahir dengan kondisi kurang sehat dan saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi anak tersebut. Demikian juga dengan orang tuanya. Yang D, jemaat yang terkena siasat gereja atau RPP. Sejak minggu hari ini telah dikenakan hukum penggembalaan dan siasat gereja kepada Ricky Helmut Sihombing, Jemaat Wik Muara Takus, karena menikah di luar sepengetahuan gereja di gereja yang tidak sepaham dengan HKBP. Yang E, Partangyangan Wik. Yang pertama, pada hari Senin 27 Maret 2023, Partangyangan Korama PHD dan keluarga di rumah keluarga Desi Manjuntak, Situa Emboru Pasaribu di Bida Asri, Batam Center. Pada hari Rabu 29 Maret 2023, di Wik Balai Kolam 1, Balai Kolam 2, Balai Center, Bengkong sekitar Tiban. Pada hari Kamis 30 Maret 2023, Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Pada hari Jumat 31 Maret 2023, Sepanas, Balai Kolam 3, Muka Kuning, Blok 6. Yang F, perkenalan dan pemberangkatan guru huria. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa pada hari Minggu 26 Maret 2023, Amang Guru Marjejar Aritonang diperkenalkan di tempat pelayanan yang baru, yaitu HKBP Mahanaim, Resort Mahanaim, dan yang berangkat mewakili gereja kita, Punguan Ina Deborah dan Punguan Ama Sahata. Yang kedua, pada hari Minggu depan, tanggal 2 April 2023, akan diadakan pemberangkatan atau perpisahan dari gereja kita. Sebagai tanda terima kasih kita kepada beliau atas pelayanan selama ini di gereja kita, kita akan mengumpulkan amplop pada setiap ibadah minggu tersebut. Setelah selesai acara kebaktian minggu pukul 10, akan diadakan acara ramah tamah yang diikuti oleh seluruh parhalado, 2 orang utusan dari semua wik, dan utusan semua seksi kategorial.
yang G sekolah minggu gabungan. Pada hari Minggu 2 April 2023 akan diadakan sekolah minggu gabungan dari semua pos yang dilaksanakan di pos Lubuk Baja masuk pukul 8 WIB. Yang H, ibadah pasio. Untuk merenungkan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju salib, maka gereja kita akan mengadakan ibadah pasion dalam 3 hari di gereja kita, yakni pada hari Senin 3 April, Selasa 4 April, dan Rabu 5 April 2023 masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pasion tersebut dan diharapkan kesediaan punguan kor untuk mengisi lagu pujian. Yang hari Senin pasion pertama kor Ina Deborah, Ina PHD, dan Ina Lubuk Baja. Selasa pasion kedua kor Ama Sahata dan Ama PHD. Hari Rabu pasion ketiga kor gabungan Naposo Bulung, PSDC, dan kor Lansia. I, ibadah peringatan hari kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung. Pada hari Jumat 7 April 2023 akan diadakan ibadah peringatan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Pukul 8 bahasa Indonesia, pukul 10.30 bahasa Batak, pukul 14 ibadah hening atau ulaun nahohom. Pada setiap ibadah pukul 8 dan pukul 10.30 WIB akan diadakan pelayanan perjamuan kudus. Gereja menyediakan makan siang setelah ibadah pukul 10.30 WIB bagi jemaat yang menunggu untuk mengikuti ibadah hening atau punguan nahohom. Poin J, kegiatan Prapaskah. Untuk menyambut perayaan Paskah, maka pada hari Sabtu 8 April 2023 akan diadakan kegiatan yang pertama, perlombaan anak sekolah minggu mulai pukul 14 WIB yang dilanjutkan dengan Bible Camp untuk sekolah minggu Horong Besar. Yang kedua, evangelisasi kor yang dilaksanakan oleh Dewan Marturia yang menampilkan persembahan lagu dari PSDC dan semua kategorial masuk pukul 18.30 WIB. Poin yang ke, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah pertama dan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 9 April 2023 adalah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah pertama. Jadwal ibadah Paskah pada minggu tersebut adalah ibadah Paskah subuh atau buha-buha ijuk diadakan di gereja masuk pukul 4.30 WIB. Pasca sekolah minggu di gedung sekolah minggu mulai pukul 4 WIB. Ibadah minggu pukul 8 berbahasa Indonesia, pukul 10 berbahasa Batak, pukul 16 bahasa Indonesia, dan pukul 18 bahasa Indonesia. Poin L, ibadah Paskah 2 dan baptisan kudus. Pada hari Senin 10 April 2023 akan diadakan ibadah Paskah hari kedua masuk pukul 10 WIB. Pada ibadah tersebut juga akan diadakan pelayanan baptisan kudus. Bagi jemaat yang membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus dapat mendaftar ke kantor gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintuawik masing-masing. Jadwal pertemuan orang tua yang membawa anaknya dibaptis diadakan pada hari Rabu 4 April 2023 masuk pukul 16 WIB. M. Bakti Paskah. Pada hari Senin 10 April 2023 atau Paskah kedua, gereja kita akan mengadakan kegiatan Paskah dengan kebaktian tanda kasih kepada jemaat yang difabel, sakit menahun, yatim piatu, janda atau duda. Kegiatan diadakan di gereja masuk pukul 16 WIB. Poin N, rekrumen anggota paduan suara dewasa campuran. Bagi para pelatih kor, dirjen dan pemerhati dan jemaat yang bertalenta dalam bernyanyi, diharapkan untuk mau bergabung di paduan suara dewasa campuran
dibentuk di gereja kita. Bagi yang bersedia dapat menghubungi Saudara Desmond Hutagalu. Poin O, rekrutmen paduan suara anak sekolah minggu. Untuk pengembangan pelayanan sekolah minggu, maka seksi sekolah minggu akan membentuk paduan suara anak sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang hendak mengikuti dapat mendaftar melalui guru sekolah minggu di pos masing-masing yang akan diseleksi oleh tim pelatih. Kepada semua orang tua diharapkan untuk memberikan dukungan bagi anak-anaknya. Poin P, penjualan Bibel dan buku ND. Melalui warta jemaat ini diinformasikan bagi seluruh jemaat yang memerlukan buku Bibel dan buku nyanyian HKBP dapat dibeli melalui gereja kita langsung ke kantor dengan harga 250.000 per buku. Poin Q, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Bisa kita lihat di layar yang ada di gereja kita. Poin R, sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini gereja kita menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Amang Hatena Pitupulu Boru Samosir, Wik Batam Kota. Terima kasih atas sumbangannya. Poin S, ucapan selamat ulang tahun. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, parhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di warta keuangan, saldo akhir per 25 Maret 2023 sebesar 556.958.780 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita dengarkan Kor Ama PHD.
Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 466. Salibmu,
yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih, dan kiranya pada minggu-minggu Prapaskah ini kita senantiasa menikmati, merasakan keteduhan dan kedamaian oleh karena menghayati kasih Kristus yang luar biasa untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 45, dimulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat 17. Kita ikuti bersama-sama, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal ia adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada minggu kita ialah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu yang amat disayangkan jika masih ada orang Kristen yang menganggap bahwa kekristenannya itu hanya ada pada tataran ibadah personalnya saja kepada Tuhan,
Amat disayangkan jikalau masih ada orang Kristen yang menganggap bahwa kekristenannya itu hanya persoalan tataran peribadahan personalnya kepada Tuhan. Ya. Mengapa? Kalau memang hidupnya menutup diri, menutup mata terhadap kenyataan, realita yang ada di sekelilingnya, tidak ada gunanya atau tidak begitu besar faedahnya orang yang memang banyak menghabiskan dirinya merasa dia beribadah namun tidak menghayati dan tidak sampai kepada yang disebutkan sebagai pelaku-pelaku daripada firman ini. Hal itulah yang dirasakan oleh seorang tokoh yang kita kenal dan namanya sudah sering kita dengarkan di Hindia, yang bernama Mahatma Gandhi. Seorang pejuang, seorang yang benar-benar pemimpin yang penuh dengan kedamaian. Dia berkata, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka dengan Kristus Anda. Tetapi saya tidak suka dengan kekristenan Anda. Suatu pernyataan yang sangat keras sekali. Karena hal itu tidak sesuai, peribadahan itu tidak selaras, tidak sejalan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentu kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudaraku benar-benar yang telah merasakan akan kasih Kristus, keselamatan yang telah diberikannya, maka itu tidak akan kita biarkan berlalu begitu saja. Kita semua sama-sama terpanggil bahwa kita juga ingin sama dan ingin mengikut Dia di dalam kasih dan di dalam perbuatan yang nyata itu. Nah, karena itu pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Judika, kita semua diserukan untuk sungguh-sungguh di dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Sungguh-sungguh melakukan keadilan dan kebenaran agar nantinya kehidupan rohani kita benar kita tinggal di dunia ini. Namun bagaimanakah hati, jiwa, kerinduan yang kita miliki tetap juga kita kepada Tuhan kita. Agar kita tidak ada yang ragu di sini mengatakan, bagaimana kita nanti, apakah kita masuk surga? Ya, kita harus berani mengatakan, iya, saya masuk surga nantinya. Kok berani sekali mengatakan masuk surga? Iya, berani, sebab kekristenan saya, kesetiaan saya telah saya buktikan. Sebab iman saya sampai saat ini senantiasa tertuju kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yehezkiel di dalam nas ini bercerita tentang tugasnya, tugas yang sangat besar. Seorang nabi yang menjalankan peranan yang sangat sungguh-sungguh. Selama 35 tahun dia seorang nabi bersama dengan umat Allah di Yerusalem. Dan cerita ini menyampaikan akan kondisi umat Allah yang dalam perjalanan hendak keluar dari tanah pembuangan ke satu tempat yang telah dijanjikan Allah. Perjalanan artinya belum sampai kepada keselamatan itu, belum tiba kepada wilayah
yang dijanjikan itu. Sesungguhnya ada satu kerinduan ketika bangsa berjalan menuju suatu tempat yang akan mendatangkan keselamatan yang telah ada di hadapan mata. Tetapi sungguh amat disayangkan ternyata umat Allah tidak demikian. Berbagai penyimpangan-penyimpangan, berbagai kecurangan-kecurangan, berbagai kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan atas kehidupan sesama dengan mereka. Hidup yang tidak disiplin. Ada para penguasa, para pemimpin yang memakai kesempatan itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dikatakan tadi mulai dari ayat 9 yang kita baca, para raja telah berperilaku dengan menyimpang. Demikian juga ketajaman, kesenjangan ekonomi yang dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa. Selanjutnya bait Allah tidak lagi berfungsi dipergunakan sebagai tempat perjumpaan dengan Allah, tetapi menjadi tempat transaksi ekonomi dan politik yang ada ketika itu, dan juga kehidupan yang menyembah kepada ilah-ilah. Luar biasa sekali. Ada yang memimpin mereka namun tidak mengarahkan kepada kebaikan, justru menindas dan memeras umatnya. Ada lagi pajak yang dikenakan, yang diberikan, yang begitu tinggi, yang membebani, bahkan mencekik kehidupan daripada umat Allah itu, sehingga rakyat terjajah, tidak sanggup lagi membayar pajak itu. Konsekuensinya tanah mereka dirampas, lalu mereka diusir dari milik pusaka itu dan tidak dapat menikmati jerih lelah mereka. Sebagian bahkan dari mereka terjual karena tidak mampu membayar pajak itu. Targade Manasida menjadi budak yang dipekerjakan secara paksa ketika itu. Inilah praktek-praktek kehidupan yang amat tidak disukai oleh Tuhan ketika itu. Maka Allah berfirman, Allah menyampaikan teguran kepada umatnya melalui hambanya Yehezkiel, dikatakan tadi, agar para raja mengelola pemerintahannya dengan taat akan hukum, keadilan, kebenaran demi kesejahteraan umat. Sebab tidak ada gunanya raja dan penguasa itu sejahtera kalau memang rakyat yang dipimpinnya menderita. Itu tidak ada gunanya. Itu tidak baik. Allah berkehendak agar semua bentuk-bentuk pemerasan, bentuk-bentuk aniaya, bentuk-bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan sosial yang terjadi ketika itu harus dihapuskan, karena bukan demikian kehidupan yang ditentukan dan yang dikehendaki oleh Allah di tengah-tengah umatnya. Sama juga dengan sampai kepada takaran, memakai berbagai alat yang disebut tadi sebagai neraca keadilan, alat timbang dan alat ukur haruslah dipergunakan dengan baik. Dia mengibaratkan dengan alat ukur tadi. Ai gabi marpugus do akanong pugusi. Mereka menjadi tidak memiliki apa-apa. Heado songoni adung ma sahalak
ala taringo tu timbangan kilo jumo jodohita migor lao roha tu nama rusaha di pasar nomor 33. Adong do istilah di dok 5 kilo siului ajar. Tarsongod dia 5 kilo siului ajaron. Molo menggadis si gadison saya pitorlas do rohani panuhor buasa las rohani panuhor pitor do omada hupalubi pe atar hira lubi do sian tuhor nikilo nang tinotopone bah moloi batong bah mulate mada amang tahe burju mahoda amang lamtar pasu-pasu ma ay dile kodo bonus lubi HP dung saha dijabu bah burju rohana ditibang mamuse dibereng ma ay lubi na idang disibi gari ada hurang oma guarra kilo siulu ya ajar kan itu adung do sifata nasongonya kana takang naso adil naso jujur ale pos roha anggu hita noeng disona kena jujur do sudi ati adung do hea muse masa per 3 na mengototoi ya dia berjualan buah-buahan tersongona dong panarik na olo do buah-buahan non diseat asa tarida nama lamun yang ramun yang ranum yang manis ya merah di bula masih mangkat dong di bema di gijang di contoh non Roma sahala panoron lewat dang adokinan niat nalo manuhor olo do gabi manuhor dasoni dunang hamak kainai itu kan. Tidak ada niat mau membeli, tapi jadi ingin membeli karena melihat buah semangka ini merah. Beli, ngainin itu. Oh iya, mampir ma. Gimana nih semangkanya ini berapa segini? 1 biji. Wah, ini segini harganya. Diberitahu dengan harga yang murah. Wah, enak sekali. Oh, merah ini. Merah lah. Ini contohnya kan ya. Merah dia kan ya. Oh manis juga, manis juga. Orang sudah merah, ya pasti manis kan gitu. Oh iya ya, kalau begitu saya belilah 1 utuh yang paling besar ini ya. Dibuani nataya madung dituhor di pasar dope. Alai ala gudang ni balajana situ horonna di pasari. Madabu ma barang-barang na dihuti naon sian karajang doh na dihuti na simajujungna jatuh. Termasuk semangka itu jatuh. Setelah jatuh berguling-guling lalu semangka itu pecah. Pula masar-sar. Alai tersedih mainatai. Sedihnya di mana? Bukan karena semangkanya yang hancur, tapi karena melihat warna semangkanya tidak semerah yang dijual itu tadi. Anggon protes na mau, saya kan protes ini. Tadi katanya semangkanya merah, manis, tapi kok kenyataannya nggak merah seperti yang tadi itu. Lalu dibawalah semangka yang pecah itu kembali ke yang berdagang semangka tadi. Bu, saya mau protes ini, kembalikan duit saya. Kenapa? Kan barang sudah dibeli. Iya, persoalannya semangkamu ini tidak merah. Tadi kamu katakan merah. Persoalannya di situ. Ro par 33 dibereng masih mangkanon toho doneng semangkakun naruhana. Bah, didok mam saya. Iya semangka saya. Saya masih ingat tadi. Ibu tadi membeli ini tak perlu menawar-nawar juga. Iya, saya beli tadi. Minta lawangku. Kok buahnya begini? Jangan gitu dulu. Kata si pedagang. Kok bisa pecah begini, Bu? Kan ibu masih di pasar.
Iya, pecah. Tadi jatuh. Saya pikul tadi, saya bawa, jatuh di dalam karung, pecah kena ke batu. Roma par 3:3 nakalon. Ya iyalah Bu, ibu saja kalau jatuh pucat, apalagi semangka ini mana? Iman. Marakal ibane di sini. Saya aja kalau jatuh, kita aja kalau jatuh pucat kita katakan, karena ketakutan, kaget. Apalagi semangka, makanya semangkanya jadi pucat inna. Wah, amang tahe. Nah, apakah kehidupan seperti itu juga? Kalau kita bayangkan memang sudah dipenuhi dengan ketidakadilan, dengan ketidakjujuran yang ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Itu sebab kitab Yehezkel pada saat ini mengajak bagaimana kehidupan kita itu, para penguasa itu yang memiliki banyak itu, yang merasa dirinya mendapatkan keuntungan itu, haruslah dengan cara yang baik. Pertama-tama kepada mereka yang memiliki umat yang digembalakannya, harus senantiasa di dalam ketaatan, agar oleh karena kebaikan mereka itu, bangsa itu juga merasakan kemakmuran. Ya. Sehingga firman ini Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian juga mengajak kita semuanya untuk melihat kehidupan kita di dalam berbagai usaha, perjalanan, pergerakan yang kita lakukan. Apalagi di dalam menyambut akan peristiwa masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimanakah agar kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita itu benar-benar kekristenan yang betul-betul mengimani Kristus, yang adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita berlaku benar dan adil di dalam keluarga. Bagaimana juga orang tua berlaku benar dan adil kepada anak-anaknya. Dan kemudian dikatakan apa yang baik, yang benar, yang sedang dan telah kita lakukan itu, maka itulah sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Inilah sebuah yang harus kita hayati, sebab saat kita melakukan yang benar dan yang adil di dalam kehidupan ini, maka di sanalah pintu kebahagiaan, di sanalah pintu kesejahteraan, dan di sanalah pintu sukacita di dalam kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimanakah kita juga adil? Sebagai salah satu contoh, kalau memang Allah di dalam Yesus Kristus sudah memberikan pengampunan yang tidak pernah dihitung-hitungnya untuk menebus kita manusia. Buha pakai otak dope hitung-hitung atai laho mengampuni dongata. Kita harus berterima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, begitu banyak kekurangan, kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh setiap manusia. Andai kata Tuhan menghitung-hitung seluruh pelanggaran dan penyimpangan itu, mampukah kita? Jangan dong mampu kita. Tetapi Tuhan adil. Keadilannya itu ketika Dia melihat tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Allah hadir memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Alanihi tabereng madirita
molo sohyado tarajumi Tuhani menghitung-hitung berkat silehonon na tuhita, molo tarajumi do Tuhani dakya hitung-hitungan lahomanesa dosatta dang nina ay ngasay be natoris ada kan ngahuampuni ho alay diulaki ko muse ngasay be dang adong be ho dakya didok songoni, tapi dia tetap menyatakan itu kepada kita. Kita juga haruslah demikian. Sehingga pada akhirnya di dalam minggu-minggu ini, 2 minggu nari, kita akan memasuki yang namanya Pekan Suci. Perenungan akan kasih Kristus yang kita baca dalam warta tadi. Ini firman ini menghantarkan kita di dalam Yesus agar memelihara kehidupan yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Orang yang telah diselamatkan itu haruslah berbuat yang baik. Nas epistel tadi juga mengajarkan kita salah satu bentuknya adalah kepedulian, perhatian kepada perempuan-perempuan yang sudah mabalu. Ada orang-orang yang diutus kepada perempuan-perempuan yang sudah mabalu. Holani do suku-suku memang, kenapa hanya kepada perempuan yang mabalu? Kenapa tidak ikut kepada bapak yang mabalu juga? Inilah bentuk perhatian itu. Karena sering para perempuan itu ditinggalkan suaminya yang dia adalah hanya bekerja di dalam rumah tangga, maka tidak ada lagi sumber kehidupan kepadanya. Maka saatnya bagi mereka untuk melihat mereka yang lemah, yang kekurangan itu, memperhatikan mereka sekalian agar adil, seimbang, yang kuat, yang lebih menopang mereka yang lemah, sehingga terciptalah kehidupan yang saling rukun, baik satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu yang menuntun kami agar hidup adil dan benar, mempertahankan dan melakukan segala apa yang baik di dalam kehidupan ini, menghindari segala bentuk kecurangan, kejahatan, dan juga hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Namun bagaimanakah kami agar dapat hidup berdampingan dalam kebaikan, dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Dan di dalamnya jugalah kami dapat melihat akan kehidupan sesama kami, sehingga olehnya hati kami dapat tergerak untuk menolong, untuk saling berbuat apa yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, betapa baiknya Engkau yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kehinaan kami di dalam dosa kami itu. Engkau benar-benar adil dan penuh kasih. Engkau tidak menuntut dan tidak menghitung beberapa pelanggaran kami itu, tetapi di dalam keadilan-Mu yang menganugerahkan anak-Mu yang tunggal menjadi kurban persembahan perdamaian kami. Maka inilah kami Bapa, pakailah hidup kami untuk tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah pada masa-masa prapaskah ini kami senantiasa dan terus menghayati cinta kasih Tuhan yang besar atas kami, sehingga olehnya kami semakin rindu bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan, dan memelihara keselamatan yang Tuhan telah beri. Seluruh jemaat-Mu, seluruh kehidupan kami, sinarilah dengan kasih-Mu, sinarilah dengan berkat-Mu,
cukupkanlah kami dengan segala apa yang kami perlu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Bapak Ibu sekalian sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Thank
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami seluruh pelayan mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.